Saya awali pantun, boleh? Dari Telang berangkat sore hari guna menghadiri peringatan Maulid Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di sini, semoga selalu sehat dan makin banyak rezeki. Burung hitam, si burung gagak. Burung yang indah, si burung merak. Mohon maaf, suara saya lagi serak karena tugas dakwah bulan ini lumayan banyak. Alhamdulillah. Mau mundur sudah terlanjur, mau minggat sudah tak sempat. Padahal di sini banyak ustadz. Ada Ustadz Yunus, ada Ustadz Amantubillah, ada Ustadz Asep, ada Ustadz banyak dari ustadz-ustadz disebut, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Saya ulangi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Mohon jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain yang robek bisa disulam, tali yang putus bisa diikat. Bapak ibu yang tadi jawab salam, saya doakan selamat dunia akhirat. Lagi, ajarilah. Habis okay. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para tuan guru, para kiai, ustadz dan ustazah yang sempat hadir. Yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, bapak haji, ibu haja yang mau berangkat haji, yang mau berangkat haja, yang mau berangkat umroh, yang kurang jarang. Saya pengen juga, apalagi kebenaran kemarin dari Makassar, tapi apa hendak mau dikata, saya bilang tadi tugas dakwah lumayan banyak, saya tidak bisa menolak. Besok pagi saya lagi berangkat ke mana? Ke Manggarai lagi. Jadi jangan lupa pengurus hijau ke aku besok pagi. Ayo, aku ditunggu sepit masalahnya Pak Bu. Dan alhamdulillah saya bisa silaturahim di sini untuk kesekian kali dan pertama kali di Musola Al Barokah. Mudah-mudahan Allah semua limpahkan rahmat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Salam beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya Islam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sampai saat ini. Sebagai bukti kita tidak pernah melihat Nabi,
Tapi bukti cinta kita kepada Nabi, kita buktikan pada malam hari ini dengan sama-sama memperingati untuk kesekian kali. Tidak bosan, malet dak? Nian? Apa cuman karena dak lemak? Iya, jangan ditutup-tutupi di sini. Tetapi mudah-mudahan kalau memang niat ibu benar-benar cinta, tidak seperti cinta di zaman sekarang dari mata turun ke hati, tetapi kita harus cinta kepada Nabi dari hati. Nanti lihatnya pakai mata kapan di akhirat. Maka kita melihat sesuatu itu Pak Bu, tidak cukup dengan melihat dengan mata, tidak cukup dengan melihat dengan otak, tetapi juga harus melihat dengan hati. Sebagai contoh, Dek, tengok bintang itu, besar atau kecil? Jawab, jangan ketawa. Besar atau kecil? Kecil. Anak kecil mengatakan bintang itu kecil karena dia melihat dengan mata. Sekarang aku tanya ibu-ibu, Bu, bintang itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil juga? Oh, kecil juga. Ayo, sama dengan budak kecil. Aku tanya adik-adik di situ nah. Bintang itu besar atau kecil? Besar. Berarti dipakainya otaknya. Atau tidak pakai otak. Kenapa? Kalau kita melihatnya dengan otak, pasti kita akan mengatakan bintang itu besar. Tetapi bagi orang yang melihatnya dengan hati, maka dia akan mengatakan bintang itu kecil. Kenapa? Karena yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita Pak Bu melihat Nabi dengan hati, bukan dengan mata. Apa buktinya? Kita yakini di dalam hati bahwasanya Nabi itu benar-benar cinta kepada kita jauh sebelum kita cinta kepada Nabi. Cinta, suara ya Allah. Apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Belum selesai. Cinta, cinta yang sesungguhnya, cinta Nabi pada umatnya. Ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu, Nabi sudah merindukan kita. Ketika berbicara di depan para sahabat, saya rindu dengan saudaraku. Apa kata sahabat? Ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Bukan. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Terus siapa saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku adalah yang mereka percaya kepadaku, tetapi dia tidak pernah melihatku. Siapa dia? Inilah umumnya. Ayo. Kita hadir di sini Bu, bukti cinta kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita melihat dengan hati bahwasanya Allah itu besar. Bagaimana caranya? Itu tadi kita mengakui saking besarnya Allah dak pacak dijingok. Makanya waktu kita sholat Pak diawali dengan Allahu Akbar. Saking besarnya Allah tak terjingok, kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saking besarnya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang di sini mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan dengan bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Aku ini sebenarnya nak bercerita banyak, cuman aku sudah izin tadi sama Pak Arsad ya. Di sini tidak tahu siapa dipanggil. Pak Arsad juga ya. Ayo, pujiku Om, sepaca-paca aku lah Om ya. Minta maaf nih, suaraku ini nak. Tidak lemaknya didengar, aku tidak lemak dengarnya. Apalagi ibu-ibu.
Tapi ya mudah-mudahan saya ambil sedikit demi sedikit yang kita petik, apa yang harus kita petik pada malam hari ini dari beberapa tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita tahu semua ustadz-ustadz sudah ceramah dengan berbagai macam cerita bagaimana Nabi pandainya menjaga mulut beliau, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah dusta, dan tidak pernah galau-galau merugikan orang lain. Itu mulut. Begitu juga dengan pandangan Nabi. Nabi tidak pernah melihat hal-hal yang negatif, selalu melihat sesuatu dengan segalanya dengan positif. Sementara kita minta maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelemahan kita ada dua, mulut dan mata. Kalau ibu-ibu cenderung mulut, kalau bapak-bapak cenderung mata. Kita lihat buktinya, bapak-bapak kalau nangis biasanya ngusap mata. Kalau ibu biasanya nutup mulut. Benar tak? Kenapa? Karena laki-laki dosa yang paling banyak dilakukan berawal dari mata. Sementara ibu-ibu dosa yang paling banyak dilakukan berawal dari aku nak mau enggak lemak. Cuman lucunya dan perlu dicurigai, ada tak kira-kira lanang nangis pakai mulut? Ada tak? Tapi kalau ada lanang nangis pakai mulut perlu dicurigai, entah itu jadi-jadian atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari Nabi. Nabi sangat pandai menjaga lidah beliau, sangat pandai menjaga mata beliau, sehingga wajar kalau Nabi kita kenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang jujur atau bisa dipercaya. Beda dengan Amin. Kalau Al-Amin yang bisa dipercaya, kalau Amin hanya Aminullah. Amin maksud aku tuh. Tadi di sini ya. Ya. Kalau Amin, ada. Iya. Mudah-mudahan amin di sini juga dipercaya. Yo, sama lah Pak Ustadz yang psikolina. Ustadz aman tuh billah. Ini yang aman. Ini aman, ayo aman. Biar cepat Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya minta maaf sekali lagi. Sebenarnya aku nak nyinggung banyak tentang bapak-bapak. Cuman kalau nyingok waktu kaki tak cukup. Cukup. Yo. Aku ambil satu hadis dari Ummu Zar'in. Mungkin di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu ada hadis Ummu Zar'in ini, Pak Bu. Itu ada sekelompok ibu-ibu bercerita curhat tentang suami mereka masing-masing. Ada 11. Aku dah galak ngembek galau, aku ngembek siko atau 2 atau 3. Kakekku sambung dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Kita jangan sampai mencontoh laki-laki seperti itu. Kita berharap bisa mengambil contoh kepada Nabi. Jadi singkat cerita Pak Bu, satu dari 11 ini pertama kali muka cerita kepada siapa? Kepada Aisyah, tetapi tidak menyebutkan nama. Maka saya minta maaf, bapak-bapak kalau bercerita atau ibu-ibu jangan galak nyebut nama. Kalau nyebut nama jatuhnya ghibah. Si itu nah, yang mana? Pokoknya si itu. Tak usah disebut nama. Singkat cerita Pak, apa kata wanita pertama? Suamiku, kalau mau diibaratkan seperti binatang, tak ubahnya seperti unta yang kurus yang ada di pucuk gunung.
susah untuk didaki, susah untuk dinaiki, tidak terlalu gemuk, pacak dibawa sebenarnya. Sang cuman masalahnya bukitnya tinggi, gunungnya tinggi, tidak pacak dibawa. Wong pening, apa maksudnya tuh? Ternyata dalam penafsiran Pak dijelaskan bahwasanya tipe suami seperti ini adalah tipe suami PELIT. Apa dia? Pak, dengar tak? Tidak, ulangi Bu. Sekali lagi. Kurang dengar. Kasus ini pernah terjadi Pak. Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah itu Pak datang kepada Nabi langsung. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki pelit. Disebutkan namanya Pak, laki-laki pelit. Di sini tak kate ya, Abu Sufyan ya. Minta maaf, pelado. Kate, insya Allah kate. Kate Pak ya, kate aman aku berarti. Aduh. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasul, Abu Sufyan itu laki-laki pelit. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi ibni. Dia tidak ngasih aku nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku. Fa akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Aku ambil duitnya tanpa sepengetahuan dia. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Laki ibu pelit, unjuk duit tanggung, seminggu 50.000. Kalau dihitung pacak untuk setahun, cuma untuk beli kalender. Kalau untuk makan tidak pacak kali kan? Pertanyaan saya, kira-kira boleh tak kita ngambil duitnya alias maling? Aku nak ngomong maling, tak lemah. Bila laki dia ngomong maling, boleh tak kita ngambil duitnya tanpa sepengetahuan suami kita? Tidak. Kalau dia bilang tidak, aman Pak berarti. Boleh. Boleh dengan dua syarat. Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, kalau ada duitnya. Iyalah, kata di mana diambil. Pertama. Syarat yang kedua, apa kata Nabi? Khudh min malihi ma yakfiki wa yakfi ibniki. Ambillah uangnya secukupnya untukmu dan untuk anakmu. Catat Bu, secukupnya. Sekarang aku balik lagi. Kira-kira tuh kalau terjadi sama ibu, ada duit di dompet, laki pelit, secukupnya atau seluruhnya? Berarti dia nih Pak, ibu-ibu ini nahanian sudah. Seluruhnya tak boleh Bu, tak boleh. Ngapa? Dikhawatirkan itu jangan-jangan bukan uangnya dia. Duit uang dipegang, tahu-tahu kita ngabisi, ujung-ujung ngomong salah deh, nggak boleh gerak ngunjuk, ya kan? Maka ini yang harus kita antisipasi. Nabi sendiri mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Siapa? Anaknya, bininya. Dan saya khairukum li ahli, sebaik-baik terhadap keluargaku. Nah, ini juga yang terjadi dengan ibu-ibu. Dan wajar Pak, Bu, yang namanya saat ini siapa sih tidak butuh duit? Butuh kan? Butuh. Nak ke pasar butuh duit. Anak-anak sekolah butuh duit. Pergi ke Palembang butuh duit. Walaupun laki tidak kacau di rumah, ibu tetap butuh duit. Kalau disuruh milih, butuh laki, butuh duit, butuh benar-benar Bu.
Selesai kelah Pak. Ustaz, tidak bisa dipungkiri Ustaz, itu sudah fakta. Perempuan itu pasti butuh duit. Kenapa? Karena memang itu simbolnya duit itu kan wanita. Tengoklah di belakang duit itu, seluruh di belakang duit itu Pak Bu, tengoklah cewek dah loh, mulai dari 100.000 cewek belakangnya, nah mulai dari 50.000 cewek, 10.000 20.000 cewek, 10.000 cewek, 5.000 cewek, 2.000 cewek, tinggal 1.000 yang bukan cewek. Cak enggak galak nian 1.000. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, ini catatan yang pertama, boleh mengambil uang secukupnya untuk keperluan ibu dan anak-anak ibu. Kenapa aku ngomong macam ini? Karena banyak fenomena yang terjadi, bukan di sini ya, di sana. Maksud aku itu biasalah ceramah pasti ngomong itu di sana, dengan bini nyumputi duit, giliran naik ke panggung buka duit. Bener dah? Oh berarti di sini sama weh? Oh sama weh. Alhamdulillah kalau sama weh berarti tak jauh beda berarti ya. Atau mbak parah? Nah buka kenyo lagi. Mbak parah, masya Allah. Tak lemak dengan Ustaz Aman tuh bilang nih. Jadi boleh Pak Bu ambil secukupnya, dan suami yang bijak itu adalah ketika dia punya duit, dia memberikan kepada istrinya dengan langsung ijab kabul. Maksudnya apa ijab kabul? Dengarkan ucapannya, ambillah, apa peganglah. Kalau dia bilang ambillah, berarti untuk kita. Tapi kalau dia ngomong, dek tolong megang ke baik, jangan kamu ambil. Iya Pak ya? Nah, diakali saya itu Pak. Nah, tolong pegang ke dek. Kalau ibu tak, bijaknya begitu. Mana tahu Pak Bu itu punya uang dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Masya Allah. Yang kedua, Ustaz Unus nak ganti aku dah. Apa Ustaz Aman tuh bilang? Pak Kiai bela. Terus. Udah jam 9:15 loh Ustaz, setengah jam sudah aku nih Ustaz. Aku minta maaf Pak. Biasanya wong tuh dinas itu pagi sampai sore cuman nian. Kalau malam tuh lembur namanya. Kalau lembur tau lah dewe. Lain lembur itu. Kalau pagi yo memang waktunya. Ya, benar kan? Ah, benar katanya tuh. Pokoknya juga lah. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita yang kedua bercerita lain lagi. Apa katanya? Kalau laki aku ini ibarat seperti gunung yang cuacanya gunung Tihamah, bahasanya di dalam hadis itu, gunung Tihamah yang tidak panas, tidak juga dingin, cuacanya sedang baik. Dalam penafsiran hadis ini adalah tipe suami yang biasa baik, romantis indah, perhatian indah, cuman kaki kendak. Ada tidak macam itu Bu? Aduh, tidak romantis. Sekarang coba aku tanya sama ibu, pernah tidak ibu sekali be, bapak yuk sekali be, pernah tidak ngomong aku cinta kamu, atau kulo tresno karo kue, atau kupoji kindi? Tidak pernah kan Pak? Pernah tidak? Tidak pernah. Kalau berat Pak, gampang, tinggal ngomong sama dek, I love you. Paling simple itu, I love you. Ya. Kalau Nabi Pak, oh Masya Allah, Nabi itu Pak berkali-kali memuji istri beliau, bahkan memanggil tiap-tiap istri beliau itu ada galau panggilannya, ya kan? Seperti Aisyah, siapa Ustaz? Umairah,
Umairah, Khadijah, Ummul Mukminin. Masih banyak panggilan-panggilan macam itu. Nah, kalau ibu-ibu di sini aku udah tahu panggilannya macam mana. Biasanya yang dipanggil C ya, C, lalu makna, iya kan? Kalau tidak manggil namo anak yang pertama, oh Mak Sofian, biasa itu kan? Ayo, mantap, aman tidak? Ya, nah Nabi Pak tidak demikian. Jadi Nabi itu selalu memanggil istri-istri beliau dengan sentuhan kasih sayang, panggilan kasih sayang. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak di sini juga pun demikian. Tidak romantis, tidak apa-apa, tapi paling tidak perhatiannya yang dibutuhkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, lagi ya. 45 menit sudah, nah, tak terasa nih. Ustaz gantilah Ustaz. Niatlah minta penutup baiklah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wanita ketiga mengatakan kalau suami aku ini ibarat seperti manusia yang jangkung. Kalau aku ngomel, aku dicerai kenyo. Tapi kalau aku diam, aku dibiar kenyo. Maksudnya potekatung-katung. Ternyata di dalam penafsiran hadis ini Pak adalah mohon maaf laki-laki yang indah di luarnya tapi buruk di dalamnya. Apa maksudnya? Indah dalam penampilan tapi kejam tak berperasaan. Mudah-mudahan tidak ada di sini Bu. Mudah-mudahan. Kalaupun ada tidak usah diomongi, tak lemak aku. Aman. Sudah antisipasi. Kalau nyampah berarti memang sudah capek nih anakku itu. Indah dalam penampilan tapi kejam tak berperasaan. Nabi Pak Bu, kalau nak contoh Nabi lagi Pak, minta maaf Pak ya. Nabi itu sangat dinanti-nantikan oleh suaminya, sama istrinya. Istri kan banyak. Kalau kita Siko, aku Siko, Ustaz Aman, Siko, Ustaz Asep, Siko, Ustaz Yunus, doakan. Saya pernah mendengar ceramah beliau, ingat di Teluk Payu Ustaz, itu selalu dikudoakan Ustaz, doakan saya 2021 gagal. Ya pernah beliau sendiri ngomong. Saya ingat Ustaz, saya catat rekam di otak saya. 2002 juga begitu gagal. 2023 sudah di ujung. Ya Allah, ini lagi kemarau ya Allah. Bukan musim dingin ya Allah. Kalau memang Engkau takdirkan ya Allah, berilah saudaraku ini pendamping hidup secepatnya. Pendamping hidup yang terbaik ya Allah. Biasanya itu kan ya, mansobaro zopiro, yang sabar itu beruntung. Jagoan itu munculnya terakhir. Biasanya yang cantik kaget terakhir ya. Mudah-mudahan tidak habis. Itu maksud aku tuh. Kita doakan, sengaja aku tuh nak doakan beliau tuh. Banyak yang mengaminkan, mudah-mudahan Allah ijabah. Ya, Ustaz, saya tunggu lagi. Kapan antum tekan kontrak lagi ngomong? 2024. Minta doa lagi. Insya Allah. Ya, doakan mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Ini yang berapa tadi sudah? Tiga. Yang keempat. Kaget dulu, yang ketiga dulu, belum selesai yang ketiga. Belum, gara-gara usah unus tadi nih. Iyo. Ya. Kalau Nabi Pak dirindukan oleh istrinya, dinantikan kedatangannya oleh istrinya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, saking sayangnya istri-istri Nabi itu, kalau Nabi datang Pak dari bepergian, itu sudah siap handuk Pak. Handuk ini Pak dilapkannya ke badannya. Bukan aku nak niru ida, nyerito ke baik. Dilapkannya, dikeleknya. Dilapkannya Bu. Ternyata
keringatnya Nabi Muhammad tuh Masya Allah harumnya luar biasa dalam cerita itu. Kiro-kiro kalau itu kita gawe ke laki kita balik dari kebun melo sunnah Rasul pokoknya assalamualaikum kata laki, waalaikumsalam langsung diaduk. Capek kideng, capek lah gila loh. Nah kalau Rasul istri beliau langsung, kira-kira kalau reaksi kita macam mana? Tidak bisa dibayangkan. La haula wala. Aku nengok jam terus capek sudah aku. Ustaz gantilah Ustaz Mian. Kita bagi dua lah. Karena Ustaz Yunus juga pernah ngomong aku itu, Ustaz kita bagi dua wae. Ditelang dulu Ustaz. Ku ingat galau yang kau ngomong itu. Nian. Bukan aku balas dendam, tidak. Ayo. Tinggal tergantung ya, Ustaz Aman ya. Ayo, gantung. Ini yang keempat urusan aku sama Ukasa. Tiba-tiba Pak Umar di belakangnya. Ukasa, aku memang paling benci dulu dengan Rasulullah. Tapi sekarang siapa yang berani macak-macak berhadapan dengan aku dulu? Kata Nabi, Umar, tenang. Ini urusan aku sama Ukasa. Sampai ke sahabat Ali dan lain sebagainya. Terakhir Pak Hasan Hussein sampai menangis-nangis. Paman Ukasa, janganlah kau cambuk kaki kami. Lebih baik kau cambuk kami berdua. Kalau kau cambuk kami berdua, sama baik kau nyakiti hati kakek kami. Apa kata Ukasa? Tidak, ini urusan aku dengan kakek kamu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, hei Ukasa, cepat tunaikanlah. Jangan sampai Allah murka. Apa kata Ukasa? Rasul, mak mana aku nak nyambuk kau? Kau di pojok, turun kau katanya. Kurang ajar nih Pak. Turun kau. Kalau gitu Pak, selesai kau. Turun, akhirnya turun Pak, turun Rasul turun. Pas ketika Rasul turun Pak, dipapah sama sahabat. Kata Ukasa, ya Rasulullah, aku nyambuk kau, kayak kau nyambuk aku. Waktu itu aku tidak berbaju, jadi buka baju kau Rasul. Disuruh buka. Kata sahabat, tambah kurang ajar. Tambah kurang ajar Pak, suruh bukanya bajunya. Pas ketika dibuka bajunya Pak, terlihatlah Nabi sedang menggantung batu-batu di perutnya. Nahan lapar. Nahan lapar. Jadi Nabi itu Pak, kayo pernah, miskin pernah, makan juga kadang nahan, lapar, berbatu ini Pak. Maka pernah singkat cerita, Nabi itu bunyi galak, sholat itu. Dikiranya sahabat, Nabi itu tulangnya sudah keropos. Ternyata Nabi nahan batu karena dia lapar. Akhirnya dibuka Pak. Pas ketika dibuka bajunya, kejiwaan badan Nabi itu putih, bersih dan lain sebagainya. Siap-siap sudah nak nyambuk Pak. Nak nyambuk sudah, bukan tercambuk Nabi, dilempar ke nya. Cambuk itu Pak, langsung dipeluknya. Dipeluknya Pak. Apa kata Ukasa? Ya Rasul, siapa berani nyakiti kau Rasul? Ini akal-akalan aku baik. Biar aku pacak meluk kau ya Rasul. Kan kau pernah bilang, siapa yang bersentuh kulitnya dengan aku, maka diharamkan neraka kulitnya. Karena aku takut dengan neraka ya Rasul. Banyak nian dosa aku ya Rasul. Makanya ini akalan aku supaya aku pacak meluk kau. Pas ketika meluk Pak, bertangisan galau. Meluk nah, tangisan galau. Apa kata Nabi? Inilah salah satu sahabatku yang akan menemaniku nanti. Barulah bergantian yang lain. Meluk, sikok. Pelajarannya apa? Pelajarannya apapun itu Pak, utang harus dibayar. Dan minta maaf, fenomena utang sekarang berbeda. Giliran minjem pecah pengamen, giliran diminta gaya presiden. Nak marah-marah, padahal itu utang. Kalau tidak kita tagih Pak, kita yang berdosa. Sama baik kita membiarkan. Kalau memang mau diikhlaskan, tak usah ditagih lagi. Sudah, ikhlas lillahi ta'ala. Iya, kalau kecil. Kalau besar, kalau 100.000, 200.000, mungkin.
Tapi kalau sudah main jut, mikir juga gitu. Apalagi kalau umpama bini kita tahu, kau lunas kan, kau ikhlas kan, umpama gitu kan. Aku udah ikhlas dunia akhirat kak. Duit itu susah. Ujung-ujung kata lakinya, tidak deh, kaget kita nyari dewe, kita nyari lagi. Hah, kau bilang nyari sendiri, bisa lagi. Macam itulah ibu-ibu. Ngapa aku bilang macam itu? Masih lakinya yang nyari, dia sudah berani. Apalagi kau sudah bisa nyari dewe, lebih berani. Benar apa? No, benar. Usikum wa Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini boleh kita cari harta dunia, boleh kita kejar dunia. Tapi Pak, kalaupun kita kejar dunia, catat ya, kalaupun kita kejar dunia, belum tentu kita dapat. Kalaupun kita dapat, belum tentu kita dapat banyak. Kalaupun kita dapat banyak, belum tentu kita puas. Kalaupun kita puas, pasti tidak tahan lama. Ngapa? Karena sejatinya hidup kita cuma sementara. Ada kampung akhirat yang nunggu kita di sana. Kalaupun ada yang mengatakan, Ustadz, akhirat kan masih cerita. Sekarang ini kita masih berada di dunia yang nyata. Oke, saya balik kondisinya. Nanti kelak ketika kamu sudah berada di akhirat, maka akhirat menjadi nyata dan dunia tinggal cerita goodbye, mempertanggungjawabkan masing-masing. Dan bagaimana pedihnya, belum di akhirat, baru di azab, baru di alam kubur. Maka ada dalam satu cerita, Pak Bu, minta maaf, indahnya malam pertama pernikahan tidak seindah malam pertama di alam kubur. Ya. Kalau di alam kubur itu Pak, tergantung amal kita lah Pak. Amal kita banyak, insya Allah kita dijago. Yang kayo dengan duitnya, insya Allah dijago dengan duitnya. Ngapo? Karena duit dewek kaget ngomong Pak. Kata duit Pak, kata duit kaget di akhirat tuh. Kata duit, bukan kata aku. Kuntu fanian, wasirtu baqian. Aku dulu panah, sementara. Tapi sekarang aku kekal. Kapan kekal? Ketika kita sudah menyedekahkan harta kita. Terus ngomong lagi duit. Kuntu qolilan wasirtu kasiran. Mungkin dulu aku dikit, tapi sekarang aku banyak. Maksudnya apa Pak? Mungkin waktu itu kita ngasih cuman sedikit, 100.000, 1.000, 10.000, tapi Allah kembang biarkan duit kita itu Pak menjadi banyak. Lah dengar kan cerita-cerita ustadz-ustadz, bukan ustadz saja. Di dalam Al-Quran ada hadis Nabi mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalha, 1 berbanding 10. Bahkan kalau di dalam Al-Quran 1 jadi 7 di dalamnya 100. Berarti 7 kali 100 sama dengan 700. Maka dia banyak. Yang ketiga kata duit, kunta hafistani wal an hafistuka. Kalau dulu kau yang jago aku, sekarang aku yang akan menjagamu. Itu duit yang ngomong Pak. Ustaz, pokoknya aku udah galak. Kalau sudah ada galak, lain cerita Pak ya. Kadang ada mau minta maaf. The time is money. Waktu adalah uang Ustaz. Pokoknya segala-galanya sekarang ini hitung duit. Gitu ini gak membanding-banding ke waktu dengan duit. Perlu tidak dibandingkan? Perlu juga. Minta maaf. Semua orang pasti tahu berapa sisa uang yang dimiliki. Tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Cuman lucunya Pak, uang ini banyak kehabisan waktu gara-gara nyari duit. Ketika kehilangan duit, dia nangis. Tapi ketika kehilangan waktu, nangis tak? Oh, tidak. Nah, ketika kehilangan duit, dia nangis. Tapi ketika kehilangan waktu, tidak nangis. Maka kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, mumpung kita masih berada di dunia ini yang kita tidak tahu tinggal kapan lagi.
nak matinya. Kalau calon gubernur belum tentu dia jadi gubernur, calon bupati belum tentu jadi bupati, calon DPR, kata DPR sini nak nyalon, ada tak? Kata belum tentu jadi DPR, calon kades belum tentu jadi kades, tapi kalau calon mati sudah pasti orang kaya, orang miskin, Pak Haji, Ustadz Asep, Ustadz Amantubillah, Pak Kadus, Ustadz Amin, ya kita semua akan mati, tinggal menunggu waktunya saja. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, kalau ajal itu waktunya sudah tiba, tidak pacak maju, tidak pacak mundur. Itu sudah ketentuan. Tetapi ketentuan juga bisa berubah kalau Allah menghendaki. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim, ada seorang pemuda yang ingin menikah. Bukan Ustaz, minta maaf Ustaz ya. Yang ingin menikah, gara-gara dia bersedekah Pak, tidak jadi dia meninggal. Mak mana ceritanya? Aku cerita sebentar Pak. Malam itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Ujang datang, ulok malaikat. Lemak kalau kita berkawan malaikat Pak. Tahu gitu kan? Nah, kita ini tidak tahu, tidak baca berkawan dengan malaikat. Malaikat maut ini berkawan dengan Nabi Ibrahim. Cerita punya cerita, singkat cerita, balik pemuda tadi bergesah malaikat maut dengan Nabi Ibrahim. Apa kata malaikat maut? Siapa tadi itu ya Rasul? Itu sahabat aku, nak ngundang aku, besok dia nak nikah. Oh, sayang. Nah, ngapa sayang? Malam ini nak ku cabut nyawanya. Ngomong sama Nabi Ibrahim, malam ini nak ku cabut nyawanya. Nah, singkat cerita, pergi Pak malaikat maut tadi. Nabi Ibrahim berpikir, ay kasihan dia ini. Kalau umpama dia mati malam ini, besok nak kawin. Ayolah, aku pergi Bang. Nak ngasih tahu kalau pacak nikahlah malam itu. Apa yang terjadi? Pergilah Nabi Ibrahim Pak. Setengah jalan berpikir ulang. Kalau aku kasih tahu kasihan pula dia nak mati besok. Ya sudahlah, biarlah ini jadi cerita, biarlah ini jadi rahasia Allah. Singkat cerita Pak, balik Nabi Ibrahim nunggu besok. Datang kondangan, tapi dah ngasih tahu Pak. Nabi Ibrahim berpikir, oh kaget sore mungkin dia meninggal. Singkat cerita Pak, sore sudah balik nunggu kabar. Sini pulang masih dong? Masih. Malam masih. Oh mungkin besok. Besok Pak masih hidup. Sehari, 2 hari hidup. Seminggu masih hidup. Bingung, malaikat mau tak muncul lagi. Seminggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, sehingga Ibrahim mengatakan jangan-jangan malaikat maut lupa. Mati malaikat maut lupa. Singkat cerita Pak, sampai 70 tahun kemudian malaikat maut baru datang. Baru datang kepada Nabi Ibrahim, silaturahim lagi ya. Diceritakannya lagi. Ya malaikat maut, kau kan pernah ceritain ada 70 tahun yang lalu. Apa dia cerita? Dulu kau bilang nak cabut nyawa si pemuda yang datang ke tempat aku. Mainnya masih hidup. Apa kata malaikat maut? Aku juga bingung. Allah perintahkan aku cabut nyawanya malam itu, tiba-tiba Allah tangguhkan. Aku tidak tahu amalan apa yang dia pakai. Nah, jadi rahasia lagi. Keesokan harinya ditemuilah pemuda tadi ngomong. Nabi Ibrahim, wahai sahabatku, 70 tahun yang lalu aku nak bertanya, sebelum kau nikah pagi, amalan apa yang kau lakukan di malam hari? Ngapo? Tidak, aku nak bertanya. Apa katanya? Ya Rasul, di malam aku nak nikah, aku punya 7 koin dirham. Kubagikan 1 koin itu kepada 1 anak yatim. Siko. Jadi 7. Barulah sadar Nabi Ibrahim. Oh, wal hasanatu bi asyri amsalha, 7 banding kali 10. Jadi 70. Mungkin itulah ditangguhkan umur yang jadi 70 tahun. Panjang umurnya gara-gara bersedekah ke anak yatim. Cuman maksud aku cerita ini Bu, bisa dipercaya
jangan jangan diterima mentah-mentah. Kaget setelah ini anak yatim dikasih galau, aduh kendak. Kalau aku ngasih 100 anak yatim berarti 100 tahun lagi aku hidup. Jangan, kaget kamu nyalai aku. Aku dosa. Aku cuma nyampe ke baik. Mano dahsyatnya berinfak bersedekah kepada anak yatim. Ini luar biasa yang namanya sedekah. Kalau ada anak yatim, kasih. Apalagi kalau memang sudah anak yatim yang tidak katik lagi bapaknya, masih ada mamanya. Nah, kalau ada mamanya, berpikirlah nyari ke dia bapak yang baru, atau kamu yang nak jadi bapaknya. Kalau kamu nak jadi bapaknya, izin sama bini pertama. Dan ketahuilah, menikahi janda itu pahalanya seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat malam hari. Besarnya pahalanya Pak. Tapi ini menghayal be ya. Atau ibu cowok. Saya yakin tak ada yang berani di sini. Baik bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, minta maaf, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebagai perenungan kita bersama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan di dalam menjalani hidup ini, khususnya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat 5 waktu, karena itu menjadi perisai kita pertama kali nanti. Awwal ma yuhasabu bil abdu as-salatu, pertama kali nanti yang kelak akan dihisab orang itu adalah sholat. Kalau umpama sholatnya sudah beres, baru kakek yang lain iringi. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buat guru-guruku yang ada di sini, Ustaz Amadulillah, Ustaz Yunus, Ustaz Asep, ada juga Ustaz Muhyiddin, Ustaz yang mana lah, semuanya saja bukan maksud menggurui. Pada kesempatan lain mungkin saya pun juga ingin mendengarkan tausiah dari beliau. Terima kasih. Aku qauli hadza, astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.